فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kemudian kejadian berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam asuhan Abu Talib. Ini yang dikatakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Thumma Abu Talib binil ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rahal wa dhaka ba'da ami ithnaini ashar wa kana min amri bahira mashtahara. Kemudian sang paman Abu Talib menanggung pengkhidmatannya. Kemudian Abu Talib membawa beliau berihlah ke Syam. Hal tersebut setelah 12 tahun kelahiran beliau. Pada perjalanan ini telah masyhur perkara rahib Bahira yang melihat beliau. Ini ada 3 pembahasan di sini ya. Penyebutan Abu Talib menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga rihlah Nabi berdagang bersama paman beliau ke Syam serta penyebutan usia beliau saat itu. Kemudian yang ketiga kisah rahib Bahira yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa kejadian ya di dalam hal ini. Abu Talib itu namanya Abdul Uzza. Abu Talib namanya siapa? Abdul Uzza. Abu Talib itu kunya. Iya. Abu Talib kunya. Kenapa Abu Talib yang mengasuh Nabi setelah kakeknya meninggal? Karena Abu Talib ini itu adalah saudara kandung ayahnya Abdullah. Jadi Abu Talib ini saudara kandung ayahnya. Jadi adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, memang Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib. Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib supaya dialah yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi mereka ini Abu Talib dan Abdullah ayah Nabi Muhammad ini saudara seayah dan seibu. Ayah mereka Abdul Muttalib, ibu mereka juga sama, ibunya Fatimah bintu Amr bin Aid namanya. Fatimah bintu Amr. Karena Abdul Muttalib punya beberapa istri ya. Tapi Abu Talib dan Abdullah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keduanya dari seorang ibu yang sama. Dari seorang ibu yang sama. Baik. Makanya dia yang paling dekat untuk merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Abu Talib. Abu Talib ini sangat mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyayanginya. Dan dimaklumi ya bagaimana pembelaan Abu Talib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib ini bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang banyak hartanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu bekerja membantu pamannya. Makanya beliau pernah menjadi pengembala kambing. Iya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu pernah mengembalakan kambing. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau juga pernah mengembala kambing?" Kata beliau, "Na'am. Kuntu ar'aha ala qaratid li ahli Makkah." Saya mengembalakan kambing sebagian penduduk Mekah dengan mengambil beberapa qirat dari mereka. Mengambil beberapa qirat dari mereka. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengembala kambing. Tapi setelah itu
beliau sibuk dengan berniaga. Nah, inilah yang disebut di sini oleh penulis bahwa dia dibawa oleh pamannya kemana? Ke Syam. Iya, dibawa oleh pamannya ke Syam. Dan itu di kondisi perniagaan. Baik, jadi kesimpulannya tadi bahwa sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh siapa? Oleh pamannya Abu Talib. Kenapa yang merawatnya Abu Talib? Ada dua alasannya tadi. Yang pertama karena wasiat Abdul Muttalib, dan yang kedua karena apa? Karena Abu Talib ini adalah saudara seayah dan seibu dengan bapaknya. Ya, saudara seayah dan seibu dengan bapaknya. Baik, itu kejadian yang ketujuh. Kejadian yang kedelapan adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya Abu Talib menuju ke Syam. Iya, menuju ke Syam. Di perjalanan ke Syam ini, iya, ikut Nabi Muhammad SAW di situ karena pertama Nabi Muhammad SAW ini itu sangat dekat sekali ke pamannya, sangat dekat sekali ke pamannya. Karena itu dia biasa menemaninya sampai di perjalanan ke tempat lain pun ditemani oleh Nabi Muhammad. Makanya begitu ke Syam melakukan perjalanan dagang, Nabi Muhammad ikut di situ. Kemudian yang kedua, pamannya juga Abu Talib itu kasihan terhadap Nabi Muhammad. Dia sayang meninggalkan Nabi Muhammad di Mekah. Khawatir kalau ditinggalkan dia ditelantarkan. Maka dia pun dibawa oleh Abu Talib. Ya, dibawa oleh Abu Talib ke Syam. Jadi ini dikatakan di sini oleh, dan kisah perjalanan ke Syam ini kisah yang populer ya. Kisah yang populer. Ya. Dan disebutkan di sini bahwa wadaka ba'da amithna'i asyar. Hal tersebut setelah 12 tahun dari kelahiran beliau. Berarti umur Nabi berapa? 12 tahun. Hanya saya penyebutan umur 12 tahun ini itu datang melalui jalur Al-Waqidi. Datang melalui jalur Al-Waqidi. Muhammad ibn Sa'ib Al-Waqidi. Dan dia ini seorang yang ditinggalkan haditsnya, sangat lemah sekali dalam riwayat. Bahkan ada yang mengatakan dia pendusta dalam riwayat. Karena itu tidak syah penyebutan 12 tahun ini. Iya, makanya Ibnu Katsir berkata penyebutan 12 tahun ghairu mahfuz. Itu tidak terjaga. Dan As-Suhaili menghikayatkan dari sebagian ulama bahwa mereka berkata umur Nabi waktu itu adalah 9 tahun. Adalah 9 tahun. Nah ini masalah nggak terlalu rumit ya, mau 12 tahun, 9 tahun, yang penting dibawa oleh pamannya ke Syam, begitu sebenarnya ya. Itu ringkasnya kalau ini. Cuma di pembahasan ilmiah kadang seperti itu ya, ada ribet-ribet sedikit karena menjelaskan rincian dan pendapat ulama di dalam hal tersebut. Kemudian penyebutan Bahira di sini. Bahira ini nama si rahib yang melihat Nabi di perjalanan ke Syam itu. Kisahnya itu Syah, rahibnya. Tapi namanya dia Bahira, itu yang populer di buku-buku. Cuman sama dari sudut riwayat, memang datangnya dari riwayat-riwayat yang yang dipermasalahkan di tengah para ulama. Iya.